Film dibuka dengan memperkenalkan tokoh utama bernama Feng yang terlihat sedang menelpon kakaknya yang seorang ilmuwan yang telah lama bekerja di luar kata. Dalam percakapan singkat itu, Feng meluapkan kekesalannya karena sang kakak tak pernah pulang selama bertahun-tahun. Usai menutup telepon, Feng menyaksikan seorang preman berbuat tak senonoh terhadap seorang wanita di jalan. Tanpa pikir panjang, didorong oleh amarah yang menumpuk, Feng bertindak melumpuhkan pelaku dengan sekali pukul. Namun tindakan Feng berakhir tragis. Pukulan yang ia layangkan justru menewaskan si preman, membuatnya harus menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, cerita berpindah ke sebuah desa terpencil bernama Longsai. Dua pria tampak berjalan menuju markas seorang bos mafia yang dikenal kejam. Kerap meranjah obat-obatan yang seharusnya dikirim untuk warga, serta memeras aparat pertahanan setempat. Kedua pria itu merupakan utusan militer lokal, datang dengan tujuan untuk bernegosiasi agar sang bos bersedia mengembalikan obat-obatan yang telah dirampas. Bos mafia bernama Bos Miao tentu tidak mudah dibujuk dengan kata-kata. Namun, ketika kedua pria itu menyerahkan sebuah koper berisi uang dalam jumlah besar, Bos Miao mulai menunjukkan ketertarikannya. Meski telah menerima uang tersebut, Bos Miao menolak untuk mengembalikan obat-obatan yang telah ia jarah. Dalam sekejap, anak buahnya menodongkan senjata ke arah kedua utusan, membuat suasana di ruangan itu berubah tegang dan mencekam. Hingga akhirnya, meskipun kalah jumlah, kedua tentara itu berhasil melarikan diri dari markas Bos Miao. Mengetahui hal tersebut, seorang wanita yang merupakan tangan kanan sang bos segera memimpin pengejaran, bertekad menangkap mereka sebelum berhasil kabur lebih jauh. Karena sudah semakin terdesak, dua tentara itu memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkas yang mereka bawa. Tembakan bertubi-tubi pun dilepaskan, sehingga membuat situasi semakin tegang. Kembali kepada Feng. Setelah menjalani hukuman selama 3 tahun, ia akhirnya dibebaskan dari penjara dan dapat kembali ke rumah. Namun, sesampainya di rumah, ia mendapati kenyataan bahwa sang kakak masih belum kembali sejak kepergiannya bertahun-tahun lalu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Feng mulai mencari keberadaan kakaknya. Saat memeriksa sebuah foto lama, ia menemukan petunjuk berupa tulisan Desa Longsai, tempat kakaknya pernah bekerja. Keesokan harinya, Feng memutuskan untuk berangkat ke desa tersebut. Sesampainya di sana, ia berjalan menyusuri jalanan desa dan melihat beberapa pemuda sedang membagikan sembako kepada warga. Di tengah keramaian itu, pandangan Feng terpaku pada seorang gadis bernama Mei. Feng kemudian berhenti di sebuah warung mie ayam untuk mengisi perut. Namun ketenangannya terusik ketika seorang berandalan mulai mengganggu seorang wanita hingga membuat makanannya tumpah berantakan. Feng segera berusaha menolong wanita itu dan mengambil tasnya yang terjatuh. Saat hendak mengembalikannya, matanya tertuju pada sebuah obat di dalam tas tersebut dengan logo laboratorium yang sama seperti tempat kakaknya pernah bekerja. Rasa penasaran segera muncul di benak Feng.
ia pun memutuskan membantu wanita itu dan menghadapi berandalan yang mengganggunya. Setelah kejadian itu, wanita tersebut yang bernama Ya pulang ke rumah untuk memberikan obat itu kepada adiknya yang menderita kelainan genetik. Feng yang masih diliputi rasa penasaran, diam-diam mengikuti Ya hingga ke rumahnya. Di sana, ia bertanya apakah Ya mengetahui di mana obat tersebut diproduksi. Ya menjelaskan bahwa obat itu dibuat di sebuah laboratorium di tengah hutan. Namun ia tidak mengetahui lebih banyak selain itu. Meskipun begitu, Ya tetap berterima kasih atas bantuan Feng sebelumnya. Sebelum Feng sempat pergi, 3 orang tentara datang. Salah satunya adalah Jie, pemimpin pasukan tentara di desa tersebut. Jie tampak marah dan menunjukkan rasa cemburu ketika melihat Feng menerima bunga dari wanita yang ia sukai. Ketegangan pun meningkat, dan pertengkaran antara mereka tak dapat dihindarkan. Di sisi lain, 2 tentara yang sebelumnya terlibat baku tembak dengan anak buah bos Miao akhirnya berhasil melarikan diri ke tengah hutan. Salah satunya tewas karena luka tembak, sementara yang selamat terus menembus hutan lebat untuk mencari pertolongan. Sementara itu, Jie yang sebelumnya babak belur akhirnya memilih berdamai dengan Feng. Ia bahkan bersedia membantu Feng mencari sang kakak yang telah lama menghilang. Tapi saat melihat foto yang diberikan Feng, dia terkejut. Wajah kakak Feng terlihat sangat mirip dengan dirinya sendiri. 是一点一点练起来的。你看我，长得这么帅，你是不是喝这个酒有点上头啊？相信我。 Keesokan paginya, Feng dan Jie terbangun di markas pasukan tentara desa. Tak lama kemudian, Jie menerima kabar bahwa 2 anak buahnya belum kembali sejak dikirim ke markas bos Miao. Di tempat itu juga hadir Mei yang diketahui bekerja di laboratorium yang sama dengan kakak Feng. Ia sering membagikan obat-obatan kepada warga dengan tujuan membantu mereka yang membutuhkan pengobatan. Mereka pun memulai perjalanan untuk mengantarkan obat-obatan kepada warga desa. Pada awalnya perjalanan berjalan lancar tanpa kendala. Namun, tiba-tiba ternyata suara itu berasal dari serangan bos Miao dan anak buahnya. Bos Miao datang dengan maksud yang sama seperti sebelumnya, menjarah obat-obatan yang seharusnya dikirim untuk warga desa. Karena situasi semakin terpojok, mereka terpaksa berpencar untuk menyelamatkan diri. Naas bagi Jie, ia tertangkap oleh anak buah bos Miao. Sementara itu, Mei yang juga dikepung oleh para anak buah bos Miao, awalnya memilih untuk tidak melawan. Namun, ketika pandangannya menangkap sosok Feng yang berada tak jauh dari tempat itu, semangatnya kembali muncul. Setelah keadaan mulai mereda dan Mei kembali siuman, ia akhirnya bertemu langsung dengan Feng. Mereka saling memperkenalkan diri. Pada momen itu, Feng memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu yang selama ini menghantuinya. Keberadaan sang kakak yang telah lama menghilang. Feng mengetahui bahwa Mei bekerja di laboratorium yang sama dengan kakaknya. Ia pun dibawa oleh Mei menuju laboratorium itu yang tersembunyi di tengah hutan. Mei memperkenalkan Feng kepada ayahnya, yaitu Li, seorang ilmuwan sekaligus pemilik laboratorium itu. Li menyambut Feng dengan hangat dan mengantarkannya ke ruang penelitian milik kakaknya. Namun betapa terkejutnya Feng saat mengetahui bahwa kakaknya telah meninggal dan jasadnya sudah dikremasi, menyisakan abu sebagai kenangan terakhir. Tak lama kemudian, seorang ilmuwan bernama Nick datang menghampiri Feng. Ia menjelaskan bahwa kematian kakak Feng disebabkan oleh virus mematikan yang ia teliti sendiri.
Meski kematian itu tragis, Nick menjelaskan bahwa kakaknya meninggalkan warisan berharga berupa catatan penelitian yang memuat seluruh gejala virus di tubuhnya hingga detik-detik terakhir hidupnya. 这是他的笔记。我之所以把他的骨灰放在这儿，你哥哥是个伟大的科学家，我不会让你哥哥失望的。 Melihat Feng yang masih larut dalam kesedihan, Mi berusaha menenangkannya. Ia mengatakan bahwa pengorbanan kakaknya tidak sia-sia, karena semua yang dilakukan bertujuan untuk menemukan penawar virus dan menyelamatkan banyak nyawa. 所以，我们要守护他热爱的一切。他与这片雨林同在。一定。 Malam harinya, seorang warga terlihat sedang mabuk di jalan. Saat menepi untuk buang hajat di pinggir jalan, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kejauhan. Di sisi lain, para tentara desa sedang membicarakan tentang komandan mereka yang ditangkap oleh Bos Miao. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka datang tergesa-gesa dan memberitahu bahwa adiknya menghilang. Beruntung Feng dan Mei datang tepat waktu. Setelah mendengar kabar itu, Feng segera menyimpulkan bahwa hilangnya beberapa warga desa pasti ada hubungannya dengan Bos Miao. Ia pun mulai menyusun rencana untuk melakukan penyergapan secara diam-diam. Rencana itu segera dilaksanakan. Feng dan timnya bergerak diam-diam pada malam hari menuju markas Bos Miao. Mereka menyingkirkan para anak buah Bos Miao satu persatu dengan serangan senyap dan terencana. Setelah sebagian besar penjaga berhasil dilumpuhkan, Feng dan Mei masuk ke dalam markas untuk membebaskan para warga yang disandara. Namun, Jie dan adiknya tidak ditemukan di sana. Tanpa ragu, Feng memutuskan untuk menghadapi Bos Miao seorang diri. Sementara itu, Mei bersama pasukan lainnya bertugas mengevakuasi warga desa. Namun, di tengah perjalanan, rasa khawatirnya membuatnya memutuskan untuk kembali dan menyusul Feng. Tak lama kemudian, keberadaan mereka diketahui oleh anak buah Bos Miao. Di dalam ruang Bos Miao, Jie terlihat disiksa oleh anak buah sang bos karena menolak bergabung dengan kelompok mereka. Beruntung, Feng datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Keduanya memiliki kemampuan bertarung yang sama hebat. Bos Miao yang mulai terdesak hampir tewas ketika Jie menembaknya. Namun Feng menahan tindakan itu karena masih membutuhkan informasi tentang keberadaan adik Jie. Dalam kondisi sekarat, Bos Miao mengungkapkan hal mengejutkan. Hilangnya warga desa bukan sepenuhnya ulahnya, melainkan melibatkan pihak laboratorium tempat kakak Feng dulu bekerja. Sebelum sempat melanjutkan, Mei datang dan menembak Bos Miao. Namun ucapan terakhir Bos Miao membuat Mei teringat pada kejanggalan yang pernah ia lihat di lantai bawah tanah laboratorium. Tanpa membuang waktu, Mei segera kembali ke laboratorium untuk menyelidikinya. Ia mencari ayahnya, namun tidak menemukannya. Yang ia temukan hanyalah kartu akses milik sang ayah. Dengan kartu itu,
ia turun ke ruang bawah tanah. Sementara itu, Feng juga mulai curiga dengan pernyataan Bos Miao, memutuskan menuju laboratorium melalui jalur belakang secara diam-diam. Setelah melihat sekelompok orang berbaju kuning yang mencurigakan, Feng menelusuri tempat itu lebih jauh dan menemukan beberapa warga desa dalam kondisi mengenaskan. Namun sebelum ia sempat bertindak, sekelompok orang berbaju kuning itu muncul dan langsung menangkapnya. Di sisi lain, Mei yang sudah tiba di ruang bawah tanah terkejut melihat Feng diseret oleh kelompok berbaju kuning. Ia segera kembali ke atas untuk mencari ayahnya. Setelah berhasil menemukannya, Mei langsung menanyakan semua yang terjadi. Dengan penuh penyesalan, Profesor Li akhirnya mengungkapkan kebenaran. Beberapa tahun lalu, saat meneliti virus bernama Garuga, datang sekelompok orang berbaju kuning yang ternyata merupakan ilmuwan ekstrim. Mereka memaksa menjadikan kakak Feng sebagai subjek uji coba pertama dengan menyuntikkan virus itu ke tubuhnya. Sejak saat itu, laboratorium sepenuhnya berada bawah kendali kelompok tersebut. Profesor Li yang dipenuhi penyesalan kemudian memberikan Mei sebuah obat penawar beserta data lengkap mengenai virus Garuga. Ia meminta Mei segera mencari Feng karena penawar itu hanya efektif selama 3 jam setelah diberikan. Meski masih diliputi rasa kekecewaan atas kebohongan ayahnya, Mei tidak memiliki pilihan lain. Ia pun memutuskan untuk segera pergi menyelamatkan Feng sebelum semuanya terlambat. Saat kembali ke ruang bawah tanah, Mei bertemu dengan seorang pria berbaju kuning yang ternyata adalah Profesor Nick. Nick mengaku ia sebenarnya sedang menyamar karena takut bernasib sama seperti ilmuwan lain yang dibunuh oleh kelompok ekstrim tersebut. Melihat keberanian Mei yang nekat melawan, Nick memutuskan untuk membantu. Ia menawarkan bantuannya agar mereka bisa menyelamatkan Feng sekaligus menghentikan kelompok ilmuwan yang telah menyalahgunakan penelitian virus Garuga. Setelah Nick berhasil mengalihkan perhatian para penjaga, Mei segera masuk ke ruangan tempat Feng ditahan dan melepaskannya. Mereka bersiap untuk melarikan diri. Setelah berhasil keluar, Mei langsung memberikan Feng obat penawar beserta data lengkap tentang virus Garuga. Ia meminta Feng menunggu di luar, sementara ia kembali ke dalam laboratorium untuk menyelamatkan ayahnya yang masih terjebak di sana. Meskipun Feng melarang karena mengetahui betapa berbahayanya tempat itu, Mei tetap teguh dan berlari kembali ke laboratorium. Namun, nasib berkata lain. Sebelum sempat mencapai ayahnya, Mei tertangkap oleh kelompok berbaju kuning dan dibawa ke sebuah ruangan. Di sana sudah ada Nick yang tubuhnya terikat di kursi. Melihat kedatangan Mei, Nick bertanya di mana Feng. Mei menjawab bahwa ia telah menyelamatkan Feng dengan obat penawar yang diberikan ayahnya. Nick tampak terkejut karena bahkan ia tidak tahu bahwa Profesor Li memiliki penawar itu. Saat ditanya tentang data virus, Mei mulai merasa curiga. Akhirnya identitas asli Nick terbongkar. Ternyata Nick adalah pemimpin kelompok berbaju kuning, sekaligus dalang di balik kematian ayah Mei dan kakak Feng. Feng， Keesokan harinya, Feng terbangun di rumah Mei. Rupanya setelah pingsan di luar laboratorium, Jie dan anak buahnya menemukannya dan membawanya ke tempat aman. Begitu sadar, Jie langsung menanyakan tentang sekelompok orang berbaju kuning yang menangkap Mei. Feng menjelaskan bahwa ia tidak tahu secara pasti apa yang terjadi, namun yakin bahwa di dalam laboratorium sedang berlangsung konspirasi besar terkait eksperimen berbahaya.
Setelah mendengar hal itu, mereka pun membulatkan tekad untuk menyerang laboratorium dan menyelamatkan semua orang yang masih terjebak di dalamnya. 君，为死了的人报仇。我一定要把他救出来。 Singkat cerita, Feng, Jie, dan pasukan tentara desa bersiap di belakang gedung laboratorium untuk menyergap. Mereka bergerak diam-diam menyingkirkan para penjaga satu persatu. Kerjasama mereka berjalan mulus. Setelah berhasil menyingkirkan para penjaga, Feng segera memasuki ruangan tempat warga desa ditahan dan membebaskan mereka satu persatu. Di sana, ia akhirnya menemukan adiknya yang ketakutan di pojok ruangan. Setelah memastikan para warga aman, Feng meminta Jie membawa mereka keluar terlebih dahulu. Sementara ia sendiri menelusuri lorong demi lorong untuk mencari Mei yang belum ditemukan. Akhirnya, ia menemukan Mei terikat di sebuah ruangan. Namun, sebelum sempat menolongnya, tiba-tiba meskipun Feng sempat kewalahan menghadapi kekuatan lawannya, sebagai tokoh utama, ia akhirnya menemukan cara untuk mengatasi situasi itu. Setelah berhasil membebaskan Mei, Feng mendengar kebenaran pahit. Mei mengungkapkan bahwa Nick adalah dalang di balik kematian kakak Feng. Mendengar hal itu, Feng memutuskan untuk mengejar Nick dan membalaskan dendamnya. Saat mereka mencari Nick, langkah mereka terhenti ketika para anak buah berbaju kuning muncul dan menghadang mereka. Dengan kerjasama yang kuat dan kekompakan yang terjalin, Feng dan Mei berhasil mengalahkan para pria berbaju kuning satu persatu hingga semuanya tumbang. Akhirnya, mereka berhasil menemukan Nick yang sedang mencoba kabur. Feng dengan sigap memojokkannya, namun Nick yang licik tidak menyerah begitu saja. Dengan pikiran penuh tipu daya, ia mencoba melancarkan strategi berikutnya. Mei yang terkena suntikan virus, perlahan tubuhnya melemah. Dengan sisa tenaganya, ia berjalan menuju sebuah ruangan dan mengunci diri di dalam. Feng panik dan memintanya membuka pintu agar mereka bisa membuat obat penawar bersama. Namun Mei berkata bahwa waktunya sudah habis. Di saat-saat terakhirnya, Mei mengungkapkan perasaannya kepada Feng, mengatakan bahwa selama ini ia menyukainya. Mendengar itu, Feng berusaha keras membuka pintu, tapi semuanya sudah terlambat. Di akhir film, Feng terlihat berpamitan kepada Jie dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Jie memberitahunya bahwa kelompok Bos Miao sudah bubar dan laboratorium tempat virus itu dikembangkan telah dihancurkan. Feng tersenyum lega, yakin bahwa desa Longsai kini akan menjadi tempat yang lebih damai. Film pun berakhir.